Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya tertarik untuk membahas kabar 2 hari lalu sebenarnya soal 3 naturalisasi timnas Indonesia yang akan dikebut proses naturalisasinya oleh PSSI. Mereka adalah Emil Audero, Joy Pelupesi, dan juga Dean James. Ini menarik karena mereka ini dikebut atau didatangkan untuk timnas Indonesia dalam waktu yang sangat mepet. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana prospek dari ketiga pemain ini. Erick Thohir pada konferensi pers menjelaskan bahwa jalan Indonesia di sisa 4 pertandingan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia cukup terang. Karena Indonesia mulai mendatangkan pemain-pemain baru atau berhasil mendatangkan pemain-pemain baru. Saat ini baru oleh Romeni yang pasti ya. Sedangkan Jairo Ridewald untuk sementara ini belum bisa selesai atau batal. Entah kalau urusannya selesai mungkin bisa saja, tapi untuk 4 pertandingan ke depan belum jelas. Nah, maka itu dihadirkanlah tiga nama baru. Emil, Joy, dan Dean James. Menurut Erick ini, pemain-pemain ini dibutuhkan oleh timnas Indonesia karena untuk melapis pemain-pemain yang ada sekarang. Namun dari yang saya amati dari 3 pemain ini, Emil Audero dan Joy Pelupesi saja sebenarnya yang benar-benar dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Sedangkan Dean James sebagai back kiri, murni back kiri atau winger kiri, posisinya sudah terlalu banyak di timnas Indonesia. Malah kondisi ini malah cenderung bisa menyingkirkan pemain yang ada sekarang atau yang rutin dipanggil sekarang. Kita bicara dulu soal Emil Audero ya. Nama ini sebenarnya sudah lama diincar oleh timnas Indonesia, bahkan sejak era Iwan Bule dia diusahakan untuk bisa gabung dengan Indonesia. Soalnya dia punya ayah orang Indonesia, dia lahir di Mataram, sehingga bakal lebih mudah untuk diproses. Jadi darah Indonesianya sangat jelas. Namun saat itu Emil Audero sekitar 4 tahun lalu masih sedang dalam masa-masa top performance-nya. Dia masih gabung klub-klub besar. Saat itu masih di Juventus. Dia masih punya harapan bisa tembus ke timnas Italia. Tapi kita tahu bahwa dia selalu kalah oleh senior-seniornya atau pemain seusiaan seperti Donnarumma. Jadi peluang dia semakin kecil, apalagi sekarang dia usianya sudah 28 tahun. Terkait penampilan Emil Audero sudah tak bisa diragukan lagi lah. Kualitasnya grade A lah ya. Dia main di klub besar. Klub besar Liga Italia, Sampdoria, Inter Milan, Palermo sekarang. Pernah di Como juga. Utama di Juventus. Tapi dia tidak bisa berkembang karena ya memang kalah dari Gianluigi Buffon ya. Sekali saja bisa main. Di Juventus itulah dia dilirik oleh Sampdoria. Di Sampdoria dia 3 musim bisa jadi kiper inti. Nah, berkat penampilan yang bagus dia dilirik oleh Inter Milan. Tapi di Inter Milan juga dia tidak bisa bersaing dengan kiper utama Inter Milan. Sehingga dia terpaksa mengambil langkah untuk pindah ke Como. Di Como juga dia tidak bisa bersaing. Akhirnya sekarang main di Serie B bersama Sampdoria.
Palermo. Tapi menurut saya itu tidak masalah ya. Yang penting adalah kualitasnya pernah main di level atas. Nah, dia memang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Ya, kita saat ini boleh disebut sangat tergantung di posisi kiper dengan Martin Paes. Kalau Martin Paes terjadi apa-apa, ini bisa gawat karena di 4 pertandingan terakhir kita butuh pemain level atas, pemain yang bisa mengimbangi Martin Paes, dan itu Emil Audero sudah cukup bagus. Lebih senior lagi dari Martin Paes, lebih jejaknya lebih bagus lagi. Main di klub besar, walaupun kalah bersaing dengan kiper tim utama, tapi dia pernah main di klub besar, Liga Italia, tim kuat di Eropa, jadi sangat bisa diandalkan. Nah, Emil Audero dibutuhkan kalau misalkan Patrick Kluivert ingin mengubah taktik atau mengistirahatkan salah satu kiper, bisa tidak terlalu takut gitu ya, tidak terlalu jomplang gitu. Nah, walaupun Emil Audero bisa membuat kiper lokal kita semakin berkurang lagi. Menarik untuk ditunggu siapa yang jadi satu kiper lokal yang akan tembus skuad timnas. Menurut saya ya Hernando ya, karena Hernando yang paling lama paling banyak jadi starter ya belakangan ini. Walaupun ada Nadeo, Muhammad Riyandi, kita tunggu saja. Yang kedua Joey Pelupesi, pemain senior sudah 31 tahun. Pernah di Sheffield Wednesday, di Liga Inggris, pernah di Liga Turki. Sekarang mulai 2025 di bursa transfer Januari dia pindah ke klub Liga 2 Belgia, Lommel SK dari FC Groningen. Menurut saya Joey Pelupesi benar-benar dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dari skuad Sintayong, bayangkan saja yang benar main di tengah itu cuma 4 pemain. Ada Ricky Kambuaya, ada Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan. Selebihnya penyerang dan back. Benar-benar kurang. Maka itu Erick Thohir juga bilang minimal ada 5. Berarti Joey Pelupesi menambah kekuatan timnas Indonesia. Nah, yang terakhir adalah Dean James, 24 tahun. Mengapa ini bisa berbahaya buat back yang biasa dipanggil timnas Indonesia? Karena Dean James ini adalah grade A yang main di klub Go Ahead Eagles. Dia adalah starter. Dia bukan pemain yang main di U21. Dia starter di tim papan atas Eredivisie. Go Ahead Eagles sekarang posisi 6 kalau nggak salah ya. Di atas FC Twente, klubnya Mes Hilgers. Dia sudah main 13 kali sebagai starter dan 4 kali masuk sebagai cadangan. Itu artinya bahwa Dean James hampir sama dengan Calvin Verdong, setara lah. Nah, ini bagaimanapun menurut saya ini bisa mempengaruhi atau menggeser atau mengancam posisi Pratama Arhan dan Said Patinama yang berada di posisi back kiri. Semakin ketat persaingan di sini. Dari keterangan BTN PSSI, timnas Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain. Berarti kurang lebih tidak beda jauh dengan era Sintayong. Tapi dengan kehadiran 3 pemain baru, satu posisi kiper lokal pasti tersingkir. Gelandang tidak. Nah, di posisi back ini pasti ada yang berkurang. Dan kalau itu terjadi, kalau mereka memang benar-benar bisa beres sebelum 13 Maret 2025.
Sesuai dengan janji Erick Thohir yang hari ini, Senin, akan bertemu dengan DPR. Jadi memang udah lama nih Erick Thohir tidak tampil langsung atau tatap muka langsung dengan DPR Komisi 10 dan 13. Kali ini dia langsung menghadapi atau menjalani proses naturalisasi pada Senin. Itu artinya bahwa benar-benar serius. Dan kalau memang beres, berarti DPR tinggal ke Seknek, lalu Kemenkumham, dan tinggal ditunggu proses pengambilan sumpah, lalu perpindahan federasi. Kalau 3 pemain ini benar-benar masuk, memang pemain inilah yang menjadi kejutan di timnas Indonesia ya, di Garuda Calling. Belum lagi kemungkinan pemain-pemain baru yang mungkin ya dipanggil ya. Kita tunggu pada 15 Maret nanti, atau pada awal Maret nanti, saat bulan puasa dimulai, siapa saja yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Tentu dengan tambahan 3 pemain ini. Semoga ini malah membuat timnas Indonesia jadi lebih kuat. Karena dengan hadirnya Emil, Dean James, dan Joy, tim pelatih bisa lebih mengeksplor formasi. Dengan 4-2-3-1 bisa, karena Tom Haye dengan Joy Pelupesi. Saya melihat Joy ini posturnya meyakinkan, tipikal gelandang bertahan, tinggi, 180, cukup kekar, dan menurut saya bisa berduel untuk bersaing dengan pemain-pemain Australia. Semoga sesuai rencana. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.